Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang struktur bumi bagian litosfer dan hidrosfer. Litosfer, apa itu litosfer? Litosfer adalah lapisan batuan yang ada di bumi, baik di daratan maupun di lautan. Litosfer terdiri dari 4 lapisan, yaitu yang terluar adalah lapisan kerak bumi yang terdiri dari kerak benua dan kerak samudra. Di bawah lapisan kerak bumi terdapat mantel bumi, yaitu mantel atas dan mantel bawah. Di bawahnya lagi inti luar bumi yang berupa cairan padat. Dan yang paling dalam adalah inti dalam yang berisi material padat. Keempat lapisan tersebut bergabung membentuk lapisan litosfer. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai lempeng bumi. Apa yang dimaksud dengan lempeng? Lempeng adalah bagian dari litosfer sebagai lapisan terluar permukaan bumi yang terdiri atas padatan dan bebatuan. Perhatikan ilustrasi berikut ini ya. Bagian terluar bumi kita sebut sebagai lempeng. Kemudian di bawah lempeng ada astenosfer yang merupakan campuran cairan, padatan, dan gas yang bergerak perlahan dalam waktu yang sangat lama. Permukaan bumi terdiri atas lempeng-lempeng. Lempeng utama permukaan bumi terus bergerak secara perlahan-lahan selama ribuan tahun dan terus bergerak di atas astenosfer. Seorang ahli biologi asal Jerman yaitu Alfred Wegener mengemukakan teori continental drift atau teori pergerakan benua. Teori tersebut mengatakan bahwa pada zaman dahulu, semua benua yang ada di permukaan bumi adalah satu kesatuan yang kita sebut daratan luas. Kemudian, sesuai dengan teori tektonik lempeng, benua itu saling bergerak menjauh dan akhirnya terbentuk seperti sekarang ini. Pergerakan lempeng ini disebabkan oleh arus konveksi atau arus panas yang berasal dari inti bumi. Arus konveksi adalah proses sirkulasi arus magma di bawah bumi saat mentransfer panas inti menuju ke litosfer. Karena adanya arus konveksi tersebut, maka lempeng-lempeng di permukaan bumi akan bergerak. Lempeng-lempeng bumi tersebut bisa bergerak menjauh ataupun mendekat. Gerakan lempeng tersebut bisa menimbulkan patahan atau sesar. Apabila lempeng-lempeng tersebut saling menjauh, maka disebut dengan divergen. Salah satu patahan atau sesar besar yang paling dikenal adalah patahan San Andreas yang terdapat di negara bagian California, Amerika Serikat. Patahan San Andreas ini terbentuk dari saling menjauhnya lempeng Pasifik dan lempeng-lempeng Amerika Utara. Lempeng-lempeng bumi juga bisa bergerak saling mendekat. Apabila lempeng yang saling mendekat, maka pergerakan tersebut disebut konvergen. Pergerakan tersebut dapat menimbulkan tumbukan atau tuburukan yang akan mengakibatkan munculnya gunung api. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang gempa bumi. Gempa bumi seperti yang sama-sama kita ketahui adalah getaran yang timbul akibat pergerakan lempeng-lempeng bumi. Getaran ini akan merusak bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Ada 3 macam gerakan lempeng bumi yang dapat menimbulkan gempa bumi. Yang pertama adalah gempa bumi yang disebabkan oleh gesekan, patahan atau sesar yang saling bergeser. Lempeng-lempeng yang saling bergeser tersebut kemudian akan bergesekan sehingga menimbulkan getaran. Kemudian muncullah gempa bumi. Gempa bumi tersebut disebut dengan strike slave fault. Selanjutnya, gempa bumi yang disebabkan oleh patahan yang saling bertundukan.
sehingga menyebabkan naik atau turunnya lempeng akibat gaya dorong yang saling berkebalikan, atau biasanya disebut reverse fault. Lalu yang ketiga, gempa bumi yang disebabkan oleh patahan atau sesar yang bergerak saling menjauh. Nah, gerakan ini bisa kita sebut normal faults. Itu tadi 3 macam gerakan atau patahan sesar yang dapat menyebabkan gempa bumi. Berikutnya kita akan mempelajari mengenai titik pusat gempa. Ada 2 macam titik pusat gempa, yaitu hipocentrum dan epicentrum. Hipocentrum merupakan titik pusat gempa di dalam bumi, sementara epicentrum adalah titik pusat gempa di permukaan bumi. Titik-titik pusat itu akan menghasilkan gelombang gempa atau seismik. Nah, berikutnya, apa itu tsunami? Tsunami adalah gelombang air laut yang besar yang terjadi karena gempa bumi di dasar laut. Ciri-ciri terjadinya tsunami biasanya adalah air laut di pantai surut secara tiba-tiba setelah terjadi gempa bumi dasar laut. Kemudian, alat untuk mengukur atau mencatat gelombang gempa disebut seismograf. Seismograf adalah alat pencatat berupa tabung kertas yang berputar dan jarum pena pencatat. Pena akan menggambarkan grafik gelombang seismik dan hasilnya disebut seismogram. Itu tadi mengenai lapisan litosfer. Sekarang kita akan memasuki lapisan hidrosfer. Apa itu hidrosfer? Hidrosfer adalah lapisan air yang menyelimuti bumi, di mana hampir 70% permukaan bumi adalah air. Hidrosfer meliputi semua air dalam tanah, air danau, air sungai, air laut, samudra, dan bahkan uap air. Semua air yang ada di permukaan bumi akan mengalami siklus hidrologi air, yaitu proses daur ulang air secara terus-menerus. Siklus air dimulai ketika air di perairan, di laut, atau di sungai menguap, atau disebut evaporasi, atau air tanah menguap, atau disebut transpirasi. Air yang menguap tersebut berubah menjadi awan, lalu awan tertiup angin dan mengalami pendinginan atau kondensasi, sehingga muncullah titik-titik hujan dan turun hujan, atau prosesnya disebut presipitasi. Lalu air yang jatuh ke permukaan bumi akan kembali ke perairan, kemudian kembali menguap membentuk awan, dan awan tersebut mengalami kondensasi. Akhirnya kembali terjadi presipitasi. Begitu seterusnya sehingga terbentuk yang tidak terputus dan disebut siklus hidrologi air. Oke adik-adik, itu tadi pembahasan mengenai lapisan litosfer dan hidrosfer telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.